kita berhutang ini cuma sekedar main-main angka, main-main makro, main-main angka yang penting nggak 3%. Sebetulnya presiden terpilih ini mau melanjutkan piring yang kotor. Iya, pasti nggak mau lah. Pasti nggak mau kan? Iya, dia pasti cari nama sendiri kan. Nah, cari nama sendiri. Artinya pada akhirnya keberlanjutan itu berakhir dengan sendirinya. Iya, iya. Ini terlihat dari mana? Dari IKN. Iya. Ya kan? Tapi kalau sejak kemunculan Prabowo untuk dalam kontestasi, pemikiran dia kan sebetulnya memang agak berbeda. Pemikiran ekonominya ya, politik ekonominya. Menurut saya, kalau dia kembali ke dalam pikiran politik ekonomi dia, dan kemudian dia melaksanakannya, ya mungkin dia adalah menurut saya ini di antara semua pemimpin kita yang ada, termasuk juga dengan Jokowi yang masih presiden ya. Sebetulnya pembaca geopolitik yang handal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, kembali bersama saya Pumpida Hidayatullah di acara PhD 4K podcast hanya di sini. Kreatif, kritis, konsisten, dan tentunya kocak. Nah, kita mau ngomong apa sekarang? Karena sudah ada narasumber yang luar biasa nih. Luar biasa karena daya analisanya sudah pernah kita bahas di podcast kita juga di sini, dan ternyata hampir ya tidak akurat 100%, tapi nyerempet bagus begitu, sehingga kita ingin melakukan pendalaman di dalam konteks ekonomi tentunya, karena beliau ini adalah pakar ekonomi. Ada Pak Yanuar Rizky di sebelah saya. Siap. Halo Pak Yanuar, gimana kabar? Baik, Alhamdulillah, sehat. syukur. Alhamdulillah. Biasa sebelum kita mulai, nah, kalau acara PhD 4K ini ada tebak-tebakan dulu, ada kuisnya dulu, gitu. Kuis biasanya pengamat suka bingung gitu. Pengamat yang jago ya sehebat apapun, kalau ngadepin kuisnya PhD 4K pasti nyerah. Jadi ini adalah tebak-tebakannya begini. Ada suatu benda, depannya dari K, ya kan? Dia adalah suatu penyangga sesuatu yang sangat menarik. Ya, depannya dari K. Tapi kalau K-nya hilang, wah dia menjadi beban yang luar biasa. Apakah itu? Pusing langsung. Pengamat hebat aja pusing. Ayo. Apa? Dapat hadiah nih Pak Yanuar nih. Ayo. Apaan nih? Nyerah deh kita nih. Nyerah ya. Oh, udah kalau udah nyerah, jawabannya adalah kutang gitu kan. Karena kalau K-nya hilang menjadi utang. Nah, karena kita mau bicara juga mengenai masalah. Gue udah mikir masih jorok ini gitu. Cuman masa di podcast jorok gitu. Enggak lah, ini enggak jorok lah. Kan penjaga sesuatu yang bagus kan, badan kita kan sesuatu yang bagus gitu kan. Ya. Oke, anyway, itu sekedar intermezzo. Yang paling penting kita bicara tentang masalah ekonomi kita ke depan. Waduh, Bung Yanuar nih katanya utang kita sudah beban hutang kita berat gitu ya, tentunya satu. Yang kedua juga ternyata potensi income kita ke depan juga agak-agak sedikit mengkhawatirkan kan begitu. Nah, apalagi ini masuk pemerintahan baru, di mana pemerintahan baru banyak janjinya gitu. Nah, kira-kira menurut Bung Yanuar ini, pertama mungkin ya, apakah kira-kira pemerintahan yang baru ini akan bisa kemudian memenuhi janji-janji politiknya secara cepat gitu, atau mungkin mereka harus mereschedule juga gitu ya. Dan kedua, ke depan ini sebenarnya basis dalam konteks ekonomi kita ke depan, kalau kan salah satu propaganda daripada pemerintahan yang terpilih ini adalah tidak mau berhutang lagi gitu ya, salah satu propaganda. Itu apa mungkin realistis atau mungkin juga tidak mungkin gitu. Pada akhirnya mereka minjam juga. Terus kemudian yang terakhir mungkin apakah ada alternatif lain yang bisa kita manfaatkan di dalam konteks mendapatkan pendanaan. Silakan. Ya, mungkin kita sambil ngobrol santai aja nih, nggak usah terlalu serius-serius lah. Yang penting tepat. Ya. Pertama kan sempat kemarin ketika rupiah ke keseimbangan baru ke atas 16.000 ke atas, ya. Kejadian kan, tuh ya. Ada dikatakan bahwa karena presiden terpilih Prabowo, menurut kubunya Sri Mulyani ini, ya jadi kalau kubu ini kan ekonom-ekonom di mazhabnya Sri Mulyani, bahwa itu akibat
salah ucap dari presiden terpilih yang mengatakan bahwa dia akan menambah defisit. Menambah defisit dan kemudian menambah hutang. Nah, ada ketidakpercayaan fiskal terhadap Indonesia. Menurut saya, kalau soal rupiahnya bergerak ke keseimbangan baru, bukan karena itu. Bukan ya. Ya kan, bahwa itu bagian dari masalah yang orang cermati ya. Iya, ya. Kenapa gitu ya, Bung Pompi, orang mencermati itu? Karena kembali lagi, kalau menambah hutang, siapa standing buyer-nya? Ya, ya. Itu kan yang pertanyaan dari pasar keuangan. Ya. Selama ini standing buyer-nya itu kan karena ada over likuiditas diakibatkan oleh Bank Sentral Negara Maju melakukan cetak uang yang orang bilang quantitative easing. Jadi inflasi di negaranya dibiarkan rendah. Untuk orang mengkompensasi inflasi, dia cetak uang, uangnya pergi ke pasar-pasar negara berkembang. Goreng saham kayak, goreng sun kayak, goreng segala macam. Sehingga ketika dalam episode quantitative easing ya dari 2008 sampai dengan 2012 uang beredar tuh ada. Itu juga yang diserap banyak oleh SUN, surat utang negara. Nah, artinya kan ada standing buyer-nya. Nah, kemudian setelah standing buyer-nya itu melakukan yang namanya tapering off, mulai menghentikan normalisasi dan sebagainya programnya, masih ada standing buyer lain. Domestik. Perbankan domestik, ada lembaga kayak BPJS, Taspen, BPJS, BP Jam Sostek dan sebagainya. Nah, jadi masih ada yang diminta oleh pemerintah itu untuk jadi standing buyer domestik untuk memperbesar kepemilikan portofolio surat utang negara. Nah, kenapa market mempertanyakan itu? Satu, di domestik misalnya BPJS Ketenagakerjaan sudah 76% sekarang pegang surat utang negara berdasarkan laporan keuangan 2023. Perbankan domestik sudah angka hampir 80-an. BPKH pengelola haji ya, walaupun SBN yang syariah ya, sukuk surat utang negara yang syariah. 74% juga. Sehingga orang melihat dari mana gitu. Sementara di semua negara lagi dalam proses normalisasi di negara maju juga mempertahankan suku bunga tinggi. Nah, Indonesia akan dapat uang itu dari mana? Orang kan BPJS nambah duitnya. Terus kemudian juga kayak Taspen, kayak apa namanya si BPKH juga nambah sebetulnya. Bisa beli lagi lah. BPJS penambahan preminya, kan Bang Pompi tahu sendiri, nambahnya segini, sementara penyerapan surat utang segini. Jadi masih kurang lah ya. Iya kan. Sekarang kan kalau kita lihat proporsinya aja deh. Proporsinya dulu 54%. Pegang surat utang negara. 2023 74%. Itu kan plus penambahan premi. Ya kan? Betul. Belum kekhawatiran orang terhadap terjadinya insolvensi. Hal-hal yang tidak diduga, tahu-tahu orang ngambil JHT walaupun diakali oleh pemerintah termasuk juga oleh supaya lama lah omnibus law-nya sektor keuangan gitu ya, bahwa akhirnya itu harus diambil sampai pensiun padahal itu prinsipnya tabungan. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa sudah terjadi mismatch. Ya kan, mismatch antara penempatan dan kemungkinan alokasi. Nah, dalam posisi seperti itu, saya ngelihatnya di mata pasar keuangan, pemerintahan Indonesia itu siapapun yang terpilih akan mengalami yang namanya itu fiscal cliff. Jadi fiscal cliff itu adalah gap fiskal gitu antara belanja sama keinginan, ya kan belanja itu keinginan. Antara penerimaan dan hutang tuh menimbulkan gap yang besar. Amerika Serikat ya, dia mengalami fiscal gap waktu Obama sampai shutdown. Pernah juga di zaman Reagan shutdown. Cuman kan persoalannya yang kita harus sadari, sejak menang Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat ini kan menjadi ruling currency karena Bretton Woods Agreement nih, yang sekarang mengulang tahun lagi yang ke-80. Dan salah satu yang diajak untuk masuk jadi advisory, mereview kembali konsep Bretton Woods yang 80 tahun yang lalu, salah satunya Sri Mulyani. Nah, artinya lewat Bretton Woods Agreement itu US dollar menjadi ruling currency. Karena dia menguasai SDR IMF. Sisanya sekutu dia juga. Eropa, Jepang. Nah,
tahun 2010 ya. Tahun 2010 Cina itu mengatakan SDR IMF harus direform. Karena kenapa? Isinya tidak lagi nge-pegging ke emas. Kan kalau dulu alasannya US dollar ke emas. Nah, akhirnya footnotes itu ya. Footnotes. Akhirnya komprominya apa? Komprominya Cina diberikan share sedikit. Muncullah yang namanya BRICS kan. Karena Cina nggak puas. Maunya dia nggak begitu dong. Nah, BRICS ini semakin besar. Sekarang juga IMF kubu ini kan main-main lagi nih secara geopolitik Bang Pompi. Dia main-main lagi. Oke deh, kita review ulang deh. Ulang tahun 80 tahun. Karena kan Bretton Woods Agreement juga yang melahirkan IMF dan Bank Dunia. Nah, dia ajaklah yang populis kan, Menteri Keuangan kita. Jadi ini menurut saya ingin mengatakan bahwa ini permainan isu semuanya. Ya kan, dalam beberapa kali sinyal kan juga menunjukkan bahwa presiden terpilih tidak suka lah ya stylenya dengan Sri Mulyani. Ya kan? Sisi lain seolah-olah juga ingin menggambarkan bahwa era Sri Mulyani itu era prudent, era fiskal yang stabil 3%. Saya sih, kita fair-fair aja ngelihatnya. Pertanyaan saya simpel aja Bang Pompi. Kalau sekarang kita ngomong kayak gitu. Oke, kemarin 3% defisitnya. Oke, kita selalu mengatakan bahwa kita dibandingkan negara lain baru 30% dari GDP. Termasuk juga yang Prabowo katakan, ya kalau kita buat 30%, kita 60% nggak apa-apa. Itu kan yang menjadi debatnya segala macam. Tapi kan gini, pertanyaan saya, kalau misalnya di negara maju, katakanlah Amerika Serikat, ya katakanlah Jepang deh sampai 200% dari GDP dan sebagainya. Tapi dia punya yang namanya elastisitas linear. Ketika surat utangnya itu naik, dia kemudian di tahun berikutnya di T+1 yang namanya penerimaan negara juga naik. Artinya apa Bang Pompi? Bahwa berhutang dia melakukan stimulus fiskal. Artinya kualitas belanja. Nah, saya ingin mengatakan, saya ingin menyoroti kalau kita mau ke sana, tidak ada orang satupun yang mengatakan kualitas belanja di era reformasi, mohon maaf. Dengan segala respect kita juga kepada Bu Sri Mulyani. Tapi kan setelah reformasi ini boleh dibilang Departemen Keuangan adalah Sri Mulyani. Betul. Ya kan dari mulai paling lama lah ya. Paling lama dari mulai SBY ya sempat on off sedikit tapi kan dia yang segala macam. Nah, kalau misalnya dia dikatakan juga memberikan kepercayaan pasar, kenapa kita ada dua indikator penting? Ketahanan pangan kita melemah. Yang bisa kita soroti apa? Market share, ya, jadi artinya kue sektor pertanian dari kue GDP kita yang membesar itu semakin menurun. Bang Pompi, kalau kita perhatikan negara besar berpenduduk besar seperti Cina, Amerika Serikat dan India, dia selalu mempertahankan market share pertaniannya di atas 27%. Dan persoalan amanat konstitusi juga di mereka. Kita seolah-olah nggak ada beban gitu loh. Bebas aja gitu. Jadi artinya GDP-nya naik, dibiayai oleh hutang, tidak menimbulkan tax ratio-nya mandek, ketahanan pangannya menurun. Saya ingin mengatakan bahwa artinya sejak reformasi kita berhutang ini cuma sekedar main-main angka, main-main makro, main-main angka yang penting nggak 3%, yang penting stabil. Tapi kita tidak pernah menyoroti 3% itu punya kualitas belanja nggak? Kalau dia punya kualitas belanja, artinya kan hari ini kalau kita bicara hari ini investasi masa lalu, narik sun, pakai uang panas, uang panas yang datangnya dari asing yang lagi masuk. Dulu saya ingat betul ketika saya mempertanyakan kita harus hati-hati di era SBY, kita harus hati-hati karena di 2007 itu saya nulis di akhir tahun di Kompas, saya bilang hati-hati terhadap kebijakan The Fed ke depan. Karena seolah-olah uang akan banjir, tapi sebetulnya itu di kemudian hari akan jadi masalah. Saya masih ingat dulu perdebatan di media itu bahwa dari Bank Indonesia dan juga Departemen Keuangan gitu ya, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan juga Bank Indonesianya, dia selalu mengatakan bahwa kan tidak ada masalah kita ambil uang panas asal kita bisa mendinginkan. Setuju aja. Justru sekarang kita menagih janji ini dulu Bang Fung. Janjinya berarti kalau uang itu berhasil didinginkan, ketahanan pangan kita meningkat dong. Betul. Karena inflasi kita inflasi pangan. Orang bilang 2008 beli nasi goreng 8.000.
Sekarang beli nasi goreng 25.000. Ya kan, jadi artinya nasi goreng di pinggiran jalan nih, gitu kan. Jadi rasanya enaknya sama aja. Rasanya enaknya, itu kan bahwa inflasi memang real terjadi, walaupun ngomongnya inflasinya cuma 4%, tapi real yang terjadi kan seperti itu. Rupiahnya ada di 9 ribuan tahun 2008, sekarang 16.000 sekian. Jadi maksud saya, uang panas ini, ya kan, kalau dia berhasil membangun ketahanan pangan, ya kan, menurut saya jadi dingin. Itu satu. Kedua, saya gini loh, kita ini sebetulnya abai terhadap politik ekonomi pertanian. Ini secara konsep besar. Misalnya, kita selalu mengatakan ekonomi melemah, deindustrialisasi. Jadi orang yang selalu bahas itu market share industri terhadap GDP yang terus menurun. Makanya saya tadi dari awal saya ambil dulu yang pertanian. Karena menurut saya sebelum kita punya industri yang baik, kita selesai dulu dengan persoalan ngasih makan orang yang banyak. Betul. Makanya saya ngambil contoh negara-negara besar yang kemudian jadi negara industri, mereka selalu tetap konsisten mempertahankan market share pertanian. Jadi kesimpulan saya bahwa tidak akan ada industri yang tumbuh baik kalau sektor pertaniannya tidak kuat. Ya, betul juga. Nah, sementara kita selalu mengatakan bahwa pelemahan kita itu di sektor industri yang menurun. Itu juga benar. Jadi kita ini udah sektor pertanian yang menurun, sektor industri juga menurun. Tapi menurut saya dengan sektor industri menurun ini kita kemudian jadi bangsa yang halu gitu. Lagi zamannya orang ngomong digital, itu harus jadi negara high tech industri. Kita tidak pernah membenahi ini. Makanya kita nggak pernah jadi apa-apa. Jadi maksud saya dua indikatornya. Ketahanan pangan tidak tercapai, industri tidak terbangun. Artinya apa? Kualitas belanjanya buruk. Nah, kita juga ingin fair. Mungkin tidak salah Menteri Keuangan, tidak salah Gubernur BI. Karena artinya sepanjang reformasi ini, kita tidak punya kampium menteri-menteri yang di sektor mikronya itu yang memang menguasai. Ibaratnya gini lah Bang Popi, saya pernah misalnya ya, saya pernah ditanya waktu COVID deh, oleh salah satu menteri lah gitu, salah satu menteri, gimana nih bagaimana untuk cara program insentif yang burden sharing dengan BI. Saya memberikan, kebetulan dia menteri sektoril ya, saya bilang burden sharing Pak, bahwa burden sharing itu harusnya bahwa si surat utang yang diterbitkan itu misalnya ke UKM kayak ke pertanian kayak itu yang di burden sharing kan. Kemudian saya buat sedikit konsep ke dia. Dan singkat cerita ketika kita diskusi kayak gini, dia nggak pede itu debat sama Sri Mulyani. Nah di situ Bang Pompi atas pengalaman ngobrol gitu aja, juga mungkin masukan buat presiden terpilih ya. Kita itu coba ya di zaman Soeharto dulu ya, ada orang yang kuat namanya Wijoyo. Tapi dia juga punya orang yang kuat di pertanian yang memang jagoan gitu di pertanian, yang berani berdebat di kabinet kan. Betul. Nah kita ini coba bayangin gitu, dulu misalnya ada Pak Sarifuddin Baharsa, ya kan, yang orang-orang yang memang seperti itulah. Pertanian lah. Kan kita terlepas dari kelemahannya, tapi dalam hal milih orang tuh nggak pernah main-main kan. Ya kualitasnya kan, clear lah. Kualitasnya clear, walaupun matriks pertamanya loyal dulu kepada dia. Itu tapi pasti. Matriks kedua kemampuan kan. Kalau sekarang kan nggak, matriksnya nggak jelas gitu loh. Ya kan, matriksnya nggak jelas. Tergantung siapa yang dekat sama partai sama ketua umum. Satu-satunya yang takut itu kan cuma soal milih departemen keuangan. Karena takut sama IMF sama World Bank kan. Ya kan, ini juga seolah-olah. Jadi kalau menurut saya terpilihnya Menteri Keuangan juga tidak terlepas dari politik, cuman bedanya politiknya lebih makro. Nah, oke lah. Kan harusnya menurut saya kalau kita setuju bahwa seorang Sri Mulyani itu adalah seorang yang jagoan makro, kampium, harusnya kan dia diimbangi oleh orang di sektor pertanian, juga mungkin sektor industri, yang memang selevel sama dia gitu. Yang berani berdebat juga. Nah, Bang Pompi, yang terjadi sekarang itu 3% seolah-olah dikelola makro, yang ada di dia diajukan oleh yang sektoralnya itu dia main potong kan, jebret pokoknya 3%. Yang sini tidak bisa berargumen. Di mana-mana dia ngomong, wah menterinya dari partai politik dan begini-gini, mana-mana kalau di warung-warung kopi gitu. Jadi kadang-kadang menurut saya belanja 3% pun, ya kan, nggak baik kok.
Nah hari ini nih di koran-koran hari ini, termasuk kemarin sore juga saya banyak wartawan nanya ke saya, dan saya tidak terlalu tertarik kalau digeser karena katanya Prabowo sudah mengatakan bahwa dia memang akan coba mengusulkan perubahan undang-undang keuangan negara agar defisit bisa lewat dari 3%. Saya paham sih kenapa dia berpikir gitu, karena fiscal cliff. Jadi kalau tadi Bang Pompi mengatakan bahwa dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan tidak akan berhutang, tapi Prabowo hari ini dia menghadapi realita yang sama dihadapi oleh Obama. Obama dulu juga dia bilang kita harus geser nih ke Main Street, jangan Wall Street lagi. Tapi begitu memerintah yang namanya penerimaan negara dari pajak tidak bisa digenjot. Kalau dia naikkan pajak kayak di kebun binatang juga akan malah jadi killing field gitu ya. Ujung-ujungnya dia hanya bisa ya udah ekspansi fiskal, tapi ekspansi fiskalnya terarah. Nah, ekspansi fiskal nambah hutang kan? Nambah hutang pasti. Nah, nambah hutang dia juga ada sellingnya kan? Iya kan? Pertanyaan yang beli nggak tuh? Nah, kalau dia kan karena dia sebagai ruling currency dia enak aja cetak-cetak duit. Betul. Kan? Nah, ini juga sebenarnya cara berpikirnya sama, makanya muncul tapera. Oh. Kan coba ya Bang Pompi kan juga pernah ya ngurus di BPJS ya. Sekarang misalnya ya pemerintah mau nerbitin lagi nih surat utang ngelewatin defisitnya. Siapa yang beli? Asing lagi kayak gini. Perbankan udah dalam posisi 80-an lah. Kalau perbankan 80-an kan geser ada kredit, ada segala macam ya. Kemudian oke deh suruh lagi di BPJS. Udah limit juga dia. Di 80, ya kan? Nah, artinya apa? Harus menimbulkan lagi uang standing buyer baru kan? Betul. Nah, uang standing buyer baru itu apa? Munculnya tapera. Dikumpulin lah barang baru. Nah, cara cetak uangnya itu begitu karena kita bukan ruling currency gitu. Kalau di Amerika kan karena dia ruling currency dia memang enak dia cara cetak uangnya gitu. Taunya kan juga pertentangannya luar biasa kan? Pertentangan luar biasa, makanya orang melihatnya Indonesia tidak punya ruang fiskal. Boleh dibilang kena batas atas defisit, dia mau mengatasi ke atasnya ini, pasar ngelihatnya, lu nggak bisa cetak duit. Nah, saya nggak tahu ya, bahwa hari ini kan seolah-olah Prabowo juga dia ingin ekspansi fiskal, ya kan? Nah, artinya dia harus melewati yang namanya 3%. Kenapa dia harus melewati 3%? Bayangin aja, di 2005, 2006, 2007 sampai 2008 masing-masing itu 800 triliun. Gede-gede nih. Yang akan jatuh tempo. Alasan Sri Mulyani terbebani juga karena waktu surat utang Covid nggak boleh lebih dari 7 tahun. Di 2027 ini yang jatuh temponya nih banyak nih. Ya kan? Artinya 3% tadi habis buat nutupin ini. Betul. Tidak punya ruang fiskal kan? Nah, dulu kan kita sempat nanya kan, pajaknya kayak apa kalau mau naikin pajak kan? Yang saya ingat tuh dari 02 waktu itu, waktu kita diskusi, ya kan waktu kita diskusi, jawabannya dia akan mengaktifkan sistem intelijen kan? Nah, jadi dapat dana-dana baru dari urusan-urusan pajak. Tapi sekarang pertanyaan saya simpel aja Bang Pompi, kalau dia mau ngehantam kayak gini dalam posisi ekonomi melemah kayak gini, ya kan? Dia akan kontraproduktif. Belum stabilitas. Ya kan? Nah, karena justru pemerintah yang butuh kooperativitas daripada si yang punya duit kan sebenarnya kan. Balik. Jadi menurut saya akhirnya dia dihadapkan oke, kalau gitu kita berhutang. Nah, sekarang problemnya adalah pertanyaannya kalau Prabowo Gibran ini yang terpilih ini mesti cuci piring dari kualitas belanja yang buruk. Pertanyaan kan simple. Sebetulnya presiden terpilih ini mau melanjutkan piring yang kotor? Iya, pasti nggak mau lah. Pasti nggak mau kan? Iya, dia pasti cari nama sendiri kan. Cari nama sendiri. Artinya pada akhirnya keberlanjutan itu berakhir dengan sendirinya. Iya. Ini terlihat dari mana? Dari IKN. Ya kan IKN kemudian juga tidak ya kan statement-statementnya udah agak sedikit IKN dan gini kalau menurut saya menurut saya gini Bang Pompi ya. Jadi memang perubahan itu adalah sesuatu yang keniscayaan sebenarnya nggak perlu dipropagandakan. Nggak perlu dipropagandakan. Jadi akhirnya yang orang selalu bilang soal keberlanjutan itu udah berakhir hari ini Bang Pompi.
Karena kenapa? Kalau dia cuman mengatasi keberlanjutan, yang ada cuci piring, fiskal juga tidak punya ruang, di atas 3%. Nah akhirnya sebagai pemimpin yang menerima estafet, tidak mungkin juga dia tidak mau mencuci piring kan? Logikanya kan simpel dari dia. Kalau 3% itu bisa lu cuci piring, buat guanya mana nih? Buat program ya, bukan dalam artian buat program ekspansinya. Ya kan ada program populis banyak banget tuh kan. Buat guanya mana nih? Makanya dia menurut saya pasti akan mengusahakan peningkatan itu. Tapi gini, menurut saya ya, yang harus kita tantang, ini ada reorientasi cara kita melihat belanja fiskal nggak? Jangan cuma makanya saya kemarin ngomong sama teman-teman media yang nanya saya nggak, kan nanyanya gini, setuju nggak sama usulan yang akan coba disalurkan mempertingkatkan defisit 3%? Saya nggak suka ngomong setuju nggak setuju kayak gitu. Iya. Karena gini Bang Popi, saya bisa jadi ya, kita bisa jadi setuju di dalam diskusi dinaikin ini. asal belanjanya Setuju bagus. dinaikin asal belanjanya berkualitas. Iya. Ya kan? Betul. Bahkan kita setuju diturunin kalau belanjanya jelek. Iya. Jadi maksud saya inilah ruang-ruang publik yang hilang sebetulnya. Benar. Kita tuh tidak pernah mendiskusikan sesuatu tuh dengan matang gitu. Jadi kalau sekarang referensinya tuh terpatok kepada suatu referensi yang sebenarnya ya itu bukan sesuatu yang absolut gitu sebenarnya. Termasuk misalnya ruang fiskal, apa betul kita harus kan gini ya. Kalaupun pada akhirnya kita mesti menciptakan uang baru, ya kan, uang baru yang bisa diakumulasi lah oleh dana jaminan sosial dan sebagainya, ya kan harus dengan sistem yang benar, bukan dengan akal-akalan, misalnya tapera segala macam. Gini Bang, orang di kita ini lupa negara, ya itu sebenarnya punya 3 uang dalam mengatur kebutuhan dan kesejahteraan dan mencapai negara kesejahteraan. Satu uang moneter, adanya di bank sentral. Orang bilang ini adalah operasi-operasi moneter. 2 uang fiskal dari belanja pemerintah. Betul. Untuk mendorong perekonomian. Yang ketiga tuh sebetulnya dana jaminan sosial. Ya. Nah, kita udah lama ngobrol masalah ini ya. Tapi coba Bang Pompi kita lihat, kita tidak pernah berpikir untuk merestrukturisasi dana jaminan sosial kita. Iya. Sehingga akhirnya munculnya tuh yang enggak, muncul tapera. Iya. Tapi kan kalau kita misalnya melakukan konsolidasi dana jaminan sosial, ada soal kesehatan, ada soal pangan, ada soal tenaga kerjaan. Di pool satu tempat maksudnya. Di pool satu tempat kita merestrukturisasi. Itu nggak tambah resiko tambah gede? Kan gini, sekarang kenapa orang berpikir Indonesia tidak punya ruang fiskal? Bayangin gini, saya selalu ditanya gitu, hutang ini aman nggak? Ya aman kalau nggak ada apa-apa. Betul. Nah, tapi kalau misalnya asingnya memang lagi pengen ngerjain kita, ya nggak aman. Karena sama dia, hutang diturunin harganya. Coba kita bayangin. Iya, betul. Kalau surat utang kita, sekarang paling buruk surat utang kita itu kan penurunan harga terjadi di 2016. Iya. Ketika yieldnya sampai ke 8%-an. Itu surat utang kita tuh turun di 91 harganya. Artinya penurunan sekitar 10%-an lah ya. Iya. Nah, stres tes di perbankan pada waktu itu oleh OJK, itu dampak terhadap kartu ada, tapi secara tidak signifikan, tidak menuju ke 8% lah. Jadi hanya beberapa bank lah yang kena segala macam. Nah, Bank Sentral juga punya keyakinan bahwa uang itu akan kembali lagi sepanjang kita tetap maintain volatilitasnya. Makanya orang kan sekarang ngelihatnya kalau Gubernur BI ngomong rupiah ini stabil karena dia ngelihatnya di stabilitas. Sementara kalau kita ngelihatnya dulu beli nasi goreng 8.000, sekarang 25.000 gitu. Nah, kalau dia ngelihatnya stabilitas gitu. Jadi intinya tuh sepanjang stabilitas yang diberikan, uang tuh nggak kemana-mana, bolak-balik aja. Jadi likuiditasnya tuh tetap ada. Jadi cara pandang emang berbeda gitu. Nah, kalau harganya misalnya ke 90, karena dia uangnya balik lagi ke 97. BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mengalami penurunan nilai aktiva wajar. Perbankan tidak akan mengalami penurunan. Kalaupun ada penurunan tidak signifikan, toh besok dikompensasi lagi. Tapi apa yang terjadi kalau terus dicukur ke bawah nih, ke 80 ke 70, ya kan? Maka kita akan mengalami kar perbankan jatuh, BPJS jatuh, belum lagi kalau disertai oleh insolvensi karena ada penarikan klaim, ya kan? Nah,
itu yang menurut saya semacam diras lah ya. diras lah kan. Dan itu hanya bisa terjadi apa? Kalau koreksi besar-besaran terhadap surat utang negara. Dalam satu diskusi selalu mengatakan nggak usah khawatir karena asing tinggal 14%, 70%-an sekian dipegang oleh lokal. Kan simple aja. Kalau asing pegang 14, kita pakai 73. Kenapa kayak kemarin rupiah nih? Rupiah nih dari 16.000 ke 16.400 itu juga pakai surat utang negara. Di pasar sekunder over the counter. Kenapa yang 14% bisa ngatur harga? Nah, berarti kan lebih gede jumlahnya kan? Ya kan itu cuma 14%, tapi dia ngatur harga. Iya. Sementara kalau dia ngatur harga, yang domestik yang pegang di aset akan mengalami penurunan aset kan? Iya. Nah, artinya seperti kita dulu pernah ngomong, emang kita nggak ngebahasnya nggak 3 pilar. Harusnya kan ini operasi moneter. Jadi ibaratnya surat utang negara yang dipegang BPJS Ketenagakerjaan misalnya, surat utang yang dipegang oleh perbankan, terus kemudian ada yang di uang moneter. Operasi moneter kan diputar di sini. Jadi uang domestik yang diputar. Ya kan? Nah, kalau uang domestik yang diputar, bener bahwa kita ngerti permainannya. Iya. Tapi kalau menurut saya sekarang tuh kita terlalu mengentertain asing itu. Benar. Kita memberikan asing ruang untuk main-main terhadap volatilitas rupiah kita. Ini kan satu faktor lagi bahwa kita itu pemain tapi cuman ngumpan gitu loh, Bang. Iya kan? Nah, ini satu persoalan kan. Jadi udahlah kita nggak bisa nyemes. Nggak bisa nyemes. Jadi itu jadi satu persoalan. Jadi kalau sekarang saya ditanya misalnya, kita boleh nggak naikin ke atas? Di level ini walaupun kita tidak bisa sehebat Amerika lakukan quantitative easing, tapi menurut saya ini bisa berputar. Misalnya saja diterbitkanlah surat utang negara khusus misalnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya sekarang di mana sih orang banyak klaim PHK misalnya tekstil. Ya udah deh keluarin deh surat utang negara, atau kalau nggak usah surat utang negara deh, surat keluarin deh oleh BUMN dalam bentuk apa aset proyek gitu lah misalnya ya, diterbitin, dibeli sama BPJS. Ya, jaminan sosial lah. Jaminan sosial, dibeli oleh jaminan sosial. Kenapa? Karena value creation-nya menciptakan lapangan kerja. Betul. Kalau lapangan kerja tercipta, pajak juga akan naik. Akan ada pajak baru, akan ada premi baru. Nah, jadi maksud saya bisa aja mengatakan, ya udahlah 3% ini kita menerima warisan cuci piring zaman dulu nih. Nah, cuman sekarang kalau mau dilebihin dengan cara berpikir yang kayak gitu enggak. Kalau cara berpikirnya masalah cara berpikir lama, ya bahaya. Yang ini aja bahaya, yang ini lebih tambah dalam lagi nih. Jadi bagaimana konsolidasi modal nasional itu dilakukan. Dan ini memang, tapi terlepas dari itu kembali juga kepada dukungan politik juga. Saya ingin ngasih gambaran gini Bang Popi ya. Ini kan sebetulnya dari segi global nih sesuatu yang diulang-ulang ya. Mungkin orang belum terlalu mencermati gitu. Jadi ketika 96 ya. Jadi gini, setiap Amerika Serikat itu mau pemilu di tahun pemilunya. Ini 2024 kan tahun pemilu dia. Betul. Yang namanya US dollar index itu selalu naik. Selalu naik. Tapi setelah mereka pemilu itu turun. Tapi ada yang mereka setelah pemilu pun terus naik. Di 96. Yang ujungnya apa? Krisis. Karena dia ingin menekan Asia. Nah, saya sih simpel aja. Ini setelah pemilu Amerika Serikat besok, bukan hanya terhadap rupiah, US dollar index itu balik lagi nggak ke bawah reverse atau dia terus melakukan penguatan? Kalau dia terus melakukan penguatan, dia ingin menekan Asia. Siapa yang ditekan? Orang selalu bilang gini, ini deh, Piala Eropa deh. Kan itunya BYD, mobilnya Cina, sponsornya. Copa America juga ada BYD, walaupun bukan nggak segede yang di Piala Euro. Nah, orang selalu bilang, wah Cina memang sekarang ekonomi baru, kekuatan ekonomi baru. Tapi kalau kita cermati gitu ya, yang namanya Tesla itu kan tetap market leader deh, sekitar 19%-an market share dari mobil elektrik. BYD itu 17%. Betul sih BYD mengejar ke atas.
Tapi kalau kita baca sekarang, hampir semua pabrik-pabrik dari Amerika dan Eropa yang selama ini mengoutsourcingkan pabriknya di Cina, brand mereka, narik nih dari Cina. Kenapa? Saya ingat tahun 2004. Iya. 2003 lah tepatnya. Alan Greenspan waktu itu, gubernur The Fed, itu menaikkan bunga juga, sama kayak sekarang. Dia ditanya di Kongres, kenapa sih naikin bunga? Dia bilang gini, saya itu mengatasi defisit neraca perdagangan. Dia bilang, kita tuh defisit neraca perdagangan biasa, dia bilang. Tapi kita tidak pernah defisit yang namanya neraca pembayaran. Nah, ini dia bilang karena Cina memanipulasi mata uangnya. Karena di Cina, orang harus kena capital control. Jadi misalnya, Disney, ya, buat pabriknya di Cina. Ya. Tapi brandnya brand Disney. Betul. Nah, uang dari dia ekspor barang itu harus disimpan di perbankan Cina. Itu Cina, dia menerapkan capital control. Menurut si Greenspan ini manipulasi manipulasi currency. Iya, currency. Currency karena dia bilang orang dipatok tidak bisa segala macam. Kan pikiran dia simpel aja. Mau orang Amerika ini buat pabriknya di Cina nggak apa-apa, tapi tetap aja uangnya ke sini. Iya. Sama kayak kejadian di kita lah. Batu baranya keluar, duitnya nggak ada di sini. Sawitnya keluar, duitnya nggak ada di sini. Itu tidak terjadi di Cina. Sementara itu barang-barang produksinya Amerika. Betul. Nah dia bilang, kenapa itu terjadi? Karena Cina itu kan sebetulnya melakukan reform dari sudut pandang overhead cost. Jadi dia pendekatannya memang dagang. Jadi artinya harga pokok produk itu dibuat turun. Iya. Yang dia buat turun apa? Dari sudut pandang proses produksi, ya biaya tenaga kerja, biaya segala macam. Kedua biaya modal. Nah, karena negara maju itu di bunganya di atas rendah waktu 2004, sementara di emerging market termasuk di Cina bunganya tinggi. Menurut si Greenspan, satu-satunya kita panggil uang itu balik ke kita, naikin bunga, dia bilang. Oh iyalah. Secara otomatis orang pada mau naruh balik. Jadi dia bilang, karena kita udah himbau kepada ke pengusaha-pengusaha kita untuk balikin duit ini, nggak bisa diatur. Jadi kita harus naikin bunga. Cuman kan dilalahnya begitu dia agresif naik bunga, malah yang kena kredit KPR-nya dia kan subprime itu. Iya, subprime mortgage. Subprime. Kemudian sekarang kita udah singkat cerita sampai sekarang. Sekarang kalau kita lihat indikator The Fed itu kan mandatnya 2. Menjaga inflasi, menjaga lapangan kerja. Beda sama kita. Kalau kita kan cuman menjaga inflasi aja. Nah, dia ukurannya mencari balance tingkat inflasi berapa, yang juga terhadap job creation, dan juga kemampuan perusahaan untuk melakukan adjustment gaji. Nah, berdasarkan data yang ada, yang saya hitung-hitung, Amerika Serikat itu sebetulnya dia di tingkat inflasi 5%. Itu adalah optimumnya. Jadi kalau dia ke atas, dia malah jadi timbul persoalan dunia usaha tidak bisa menaikkan gaji, tidak ada kompensasi inflasi, job creation terbentuk, tapi gajinya rendah. Tapi kalau 5% itu dia topnya dia. Dia sampai ke posisi itu udah dari tahun lalu. Kenapa dia tetap nahan bunga? Kenapa dia tetap nahan bunga? Geopolitik menurut saya. Karena dengan Amerika Serikat sekarang bunganya di 5,5, Cina juga 6. Cina ketekan. Dan ini terbukti gitu. Banyak sekarang produk-produk dia narik diri dari Cina. Keluar. Nah, PHK terjadi di Cina. Jadi jangan cuma lihat piecemeal lihat BGD-nya. Tapi di Cina tuh sekarang dampaknya itu terjadi penarikan. Nah, menurut saya perang kayak gini nih, geopolitik kayak gini berdampak nggak ke kita? Berdampak. Kita belum menghitung seperti podcast kita sebelumnya. Asia ini kan sebetulnya dipayungi juga oleh Jepang yang terus bunga rendah. Sementara sekarang yen membiarkan diri dia hancur-hancur. Ini yang paling hancur terhadap US dollar index itu kan yen nih. Tapi kalau menurut saya hati-hati nih. Jangan-jangan kalau di main bola nih false nine striker nih. Nah, ya kan seolah-olah kita berkonsentrasi ngelihat US dollar index karena kan di sekutunya nih Jepang ini. Begitu begitu siap-siap nanti yen mengatakan bahwa saya udah nggak bisa lagi nih, dia naikin ke atas, Cina kena, kita kena. Nah, itu kan isu besar yang sehebat apapun teknokrasi kita
kita bisa kerepotan. Ya kan? Nah, tapi terlepas dari itu semua, kalau kita lihat historicalnya, kita kan nggak tahu ya, kita harus nunggu waktu juga, menunggu Prabowo ini memerintahkan, kita nggak tahu ya. Tapi kalau sejak kemunculan Prabowo untuk dalam kontestasi, pemikiran dia kan sebetulnya memang agak berbeda. Pemikiran ekonominya ya, politik ekonominya. Menurut saya, kalau dia kembali ke dalam pikiran politik ekonomi dia, dan kemudian dia melaksanakannya, ya mungkin dia adalah menurut saya ini di antara semua pemimpin kita yang ada, termasuk juga dengan Jokowi yang masih presiden ya. Sebetulnya pembaca geopolitik yang handal ya dia. Cuman kan Bang Pompi tahu sendiri, orang baca belum tentu juga orang jago dalam hal praktek. Tapi dalam hal membaca geopolitik, menurut saya dia jago ya. Dia orang yang jago. Dia orang yang tahu kondisi ini. Jadi yang kita omongin ini, Prabowo tahu, Prabowo paham. Dan Prabowo paham bagaimana untuk melakukan win-win dengan semuanya. Saya tahu persis. Nah, untuk melakukan win-win dengan semuanya. Jadi kalau menurut saya, dia akan melakukan win-win dengan semuanya. Kalau dia melakukan win-win dengan semuanya, mungkin itu kepedean dia untuk meningkatkan selling defisit. Iya. Tapi kalaupun itu, kita tetap itu berarti cuma buat untuk supaya orang datang beli. Iya. Tapi kan belanja belum. Tapi maksudnya gini, dia memastikan apapun yang terjadi misalnya Amerika dengan Cina nih, nggak ganggu kita gitu loh. Iya. Misalnya kayak 98 kan. Iya, paham. Kan kenanya ke Indonesia sama Korea Selatan kan. Tapi kan kayak Thailand kan kena tapi tidak diganggu, Bang. Iya. Ya kan gitu loh. Ya kan kena tapi kan tidak sampai krisis gitu loh. Yang krisis itu kan kita. Menurut saya dia juga dalam pikiran itu paling enggak tuh kayak gitu. Apapun yang terjadi dia ke Cina tapi jangan kena deh. Nah dia juga mungkin berusaha ke Cina apapun yang terjadi. Dia memang pembaca yang baik sih menurut saya. Jadi kayaknya dia memberikan beberapa apa sih yang Amerika mau, gitu. Apa yang ini mau. Dia mencoba seperti itulah. Gitu. Karena menurut saya sih kalau kita dunianya sekarang dunia geopolitik, memang suka nggak suka, memang kita membutuhkan yang namanya intelijen ekonomis. Jadi ekonomi yang memang kapasitas intelijennya gitu. Dan menurut saya ya dia memang punya kapasitas itu. Cuman tinggal kita lihat. Nah, cuman terlepas dari itu menurut saya kembali lagi. Kita juga perlu testing the water. Ketika besok kabinet tanggal 20 Oktober itu diumumkan, kan ada juga ya, ada orang yang bilang ke saya, Prabowo ini mungkin akan ikut ke mertuanya, Pak Harto maksudnya. Jadi bagaimana dia menjaga stabilitas dengan trilogi pembangunannya dan sebagainya. Yang pertama dilakukan itu memang yang di bawah harus makan. Makanya dia punya program ke bawah itu, termasuk kayak ini. Jadi kalau di bawahnya tenang, di atas itu tinggal ya berkompromi kan. Jadi kalau menurut saya dia ini kayaknya ingin menciptakan berbeda betul dengan yang sedang terjadi. Kalau yang sedang terjadi itu kan populisme ke bawah. Di atasnya elitnya ribut kan. Kalau dia menurut saya kelihatannya dia mengalirkan ke bawah. Setelah ini selesai baru dia konsolidasi. Nah, kayaknya itu yang dia mau lakukan. Tapi kalau itu yang dia lakukan menurut saya dia akan memilih quick win. Menteri-menteri yang terkait quick win pasti secara politik loyal ke dia. Tapi matriks kedua menurut saya orang-orang yang mampu. Betul. Jadi menurut saya itu ujiannya. Jadi nggak akan nih kayak sekarang gitu, tahu-tahu misalnya ini saya bukannya saudaranya si A tiba-tiba jadi. Jadi ini saya ngelihatnya sih kalau dia melakukan itu, ya kan? Ya sama aja. Nah sama aja, apalagi di tengah dunia kayak begini, gitu ya, dengan dunia kayak gini. Jadi ya saya kembali ngelihatnya bahwa kita ini permainan di pinggir jurang. Menambah defisit pun menambah permainan di pinggir jurang. Tapi permainan di pinggir jurang bisa selamat kalau memang kita tahu ke depannya mau kemana kan. Jadi kembali lagi menurut saya, kita itu mungkin sekarang Prabowo masih pakai kan. Walaupun dia beberapa kali, kita nggak akan ada lagi menteri yang neoliberal, itu kan nyerang Sri Mulyani ya. Tapi kan dia tidak pernah mau terbuka menyerang orang per orang. Maksudnya menerang pemerintahan Jokowinya. Enggak. Nah, belum dia lakukan. Tapi kalau menurut kan saya dia ada di dalam.
Tapi menurut saya kan persoalan beban belanja yang kesana kemari, yang jadi beban sekarang kan itu beban yang diwariskan ke dia. Iya. Dan menurut saya orang akan selalu bilang, terutama mungkin ya kelas menengah ngehe lah ya, kelas menengah ngehe, orang kemudian akan bilang, oh makanya ini Sri Mulyani keluar deh, ini segala macam. Saya coba deh kelas menengah kita itu ya nggak gitu. Makanya kan karena kelas menengahnya kayak gitu, orang melanggar konstitusi aja dipilih di kita gitu loh. Jadi maksud saya kelas menengah kita itu kan harusnya ajak lah ya. Loh, nalarnya bener gitu. Saya kan bisa aja mendukung Bang Pompi. Atau saya mendukung Bu Sri Mulyani. Tapi kan kalau saya mengatakan Bu Sri Mulyani jelek dalam kualitas belanjanya, kan harus kita lakukan. Iya. Betul. Sampai sejauh Bukan ini. Bukan ngebela apa adanya dan bahkan kemudian seolah-olah nggak tergantikan begitu ya. Iya, nggak tergantikan. Bahkan sekarang hampir semua media mainstream tidak pernah ada yang menanyakan kualitas belanja ke Bu Sri Mulyani. Betul ini. Hah? Betul sekali. Jadi kalau menurut saya, kalau cuma sekedar menjaga stabilitas ya sepanjang, ya kan? Iyalah. Tapi menurut saya kan harusnya ditanyakan, Bu, kenapa dari penerbitan surat utang ketahanan pangan kita turun? Dia mungkin akan menyalahkan menteri sektoralnya, tapi kan betapa super powernya dia loh. Ya kan dia sebagai menteri keuangan itu kan sangat super. Bahkan menteri lain juga enggak kan kalau dia mengatakan saya coba dirubah deh lapor apa? Jadi maksud saya pokoknya semua bisa dipotong sama dia. Nah, kalau mau ditambah harus baik-baik. Termasuk juga saya berharap setelah on comment gitu ya, Prabowo 20 Oktober, dia juga berani mempertanyakan hal yang sama ke Jokowi gitu. Iya. Jadi independensi dia gitu loh. Tapi kalau mungkin nggak terbuka. Mungkin nggak terbuka dalam artian mempertanyakan, loh, ini kan belanjanya gimana gitu. Iya. Kan negara demokrasi yang baik, semua orang harus tanggung jawab terhadap perbuatannya. Betul. Kan? Jangan gini loh, belanjanya jelek, tapi tetap dipuji-puji. Iya. Ya kita memuji dia di satu sisi, namanya manusia kan kadang yang sempurna. Iyalah. Nah karena kita tidak pernah mengkritik belanjanya, akhirnya perpindahan rejim tetap kualitas belanjanya jelek. Nah kalau saya sih ngelihatnya challenge-nya di situ. Tantangannya di situ. Kalau memang Prabowo ini seorang leaders. Ya, menurut saya dia tahu akar masalahnya di mana. Jadi kembali Bang Pompi, kalau saya memang tidak mungkin dia tidak berhutang. Kalaupun berhutang, habis sama buat cuci piring. Kalau dia mau ekspansi, dia harus menggeser surat utang. Betul. Menurut saya Prabowo harus belajar dari pasca reformasi ini kualitas belanja kita jelek. Jadi bagaimana Prabowo mengconvince bahwa ke depan cara ekonomi dia berbeda. Kedua, bagaimana kita mengelola likuiditas antara tiga tadi, dana jaminan sosial, uang moneter, uang fiskal. Artinya menurut saya yang mendesak juga sebetulnya mereform sistem jaminan sosial. Iya kan? Sistem jaminan sosial misalnya buat apa sih? Ada BPJS Tenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ada Tapera, BLU di bawah Menteri Keuangan, ada Taspen di bawah Menteri Keuangan. Kan harusnya kita mereform sistem jaminan sosial, dana jaminan sosial, satu atap, perkara di bawahnya nanti ada operator ini, operator itu. Sehingga terfokuskan dan di yang dalam namanya konteks ketua Badan Jaminan Sosial atau apalah namanya gitu ya, Gubernur BI dan Menteri Keuangan, itu tiga pilar yang harusnya bareng-bareng. Harus bareng-bareng gitu. Coba sejajar ya. Kalau sekarang kan Dirut BPJS Ketenagakerjaan dianggapnya di bawahnya Menq kayak asuransi gitu aja kan. Tapi coba lihat di Amerika Serikat, kalau kita lihat kan Menteri Keuangan, kepala ininya apa, kepala dia namanya apalah gitu ya. Nah terus kemudian Chairman the Fed, dia ada tuh pertemuan di Kongres, di Senat, ditanya masing-masing, ada konsensusnya. Ya kan? Dan bagaimana bahkan terakhir waktu dia menerbitkan kembali surat utangnya kan si Yellen ini dulunya gubernur Bank Sentral kan. Yellen bilang kita harus melakukan ini karena dia bilang insolvensi dana jaminan sosial kita 50%. Mereka butuh membayar klaim. Mereka butuh uang, makanya kita terbitkan surat utang negara lagi, meskipun kita udah tapering off. Itu narasi dia tuh. Itu bagaimana gitu ya, bahwa
ketika surat utang itu diterbitkan tuh ada cantolannya gitu. Kenapa saya mau ngapain? Ini mau ngapain? Kalau kita sekarang defisit kita 3%, kenapa? Ya karena pajak kita kurang. Nggak gitu dong. Kita kan harusnya ngomongnya itu bahwa kita tuh mau ngapain gitu. Iya, betul. Jadi, betul. Logikanya kebalik gitu ya. Balik. Dan menurut saya gini Bang Pompi ya, udahlah kita akhiri lah era-era 5 tahun terakhir ini. Era-era parlemen kita yang kopong ya. Iya, parah tuh. Jadi menurut saya 5 tahun ke depan, dan menurut saya Prabowo juga harus mendorong ya. Debat-debat kayak gini itu harusnya di parlemen. Betul. Bukan, jadi kita misalnya orang ketika milih naik bunga, milih apa, itu di parlemen. Tesis, antitesis, jadi sintesis. Iya, di parlemen gitu. Ya, baru. itu kan akhirnya menarik gitu loh. Bahwa kita itu digiring menjadi negara yang sehat. Iya. Kan jadinya diskusi sehat walafiat tanpa sakit hati. Benar. Kalau sekarang itu kan seolah-olah sakit hatinya diatasin, diskusinya nggak sehat gitu. Benar. Ya kan? Jadi menurut saya itu harus diperbaiki juga. Jadi orang berbeda itu jangan dianggap sebagai seseorang yang pengen menjatuhkan. Iya. Gitu. Bahwa sebenarnya kadang-kadang kita berbeda itu untuk supaya memperbaiki kan sebenarnya. Dan menurut saya jadi supaya dia ngaca, oh iya benar ya. Bisa jadi cadar gitu. Iya. Jadi kualitas parlemen. Ya kalau istilahnya watawasobil hak, watawasobil sob gitu. Iya. Itu harus diperbaiki juga menurut saya kualitas parlemen ya. Jadi parlemen harus betul-betul kan walaupun saya misalnya satu partai koalisi, bukan berarti juga tidak men-challenge kan. Itu maksud saya. Berdebat ideologis ya. Yang nggak boleh itu kan berdebat yang sifatnya kayak politik praktis itu udah lain lagi. Tapi menurut saya yang namanya Banggar, yang namanya itu dia tuh harus menjadi tajam, komite hidup gitu loh. Yang tajam. Hidup yang memang pada akhirnya itu ada penajaman ada segala macam. Siap. Wah, ini saya dapat ilmu baru lagi nih Bung Yanuar nih, luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih nih udah bisa bergabung di acara PhD 4K ini. Jangan bosan-bosan ya. Siap. Kita akan undang lagi. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi titik tekan ya dalam kesimpulannya. Yang jelas tentu nggak bisa lewat daripada tidak berhutang ya, pasti akan berhutang, dan itu udah dibuat statementnya juga. Terus yang kedua kemudian tadi yang beli ya masih bisa diyakinkan lah, nanti masih bisa ada yang nyerap kan gitu. Nah tapi tinggal yang catatan yang paling penting adalah bagaimana kualitas daripada belanjanya, karena itu menjadikan istilahnya ya produktivitas yang kemudian bisa bermanfaat di kemudian hari kan gitu seperti itu. Berarti sama dong kita. Iya. Luar biasa nih ilmunya. Thank you Bung Yanuar ya. Mantap sekali. Sama-sama. Nah, itu tadi Bung Yanuar Rizky dengan berbagai macam analisa tentang ekonomi kita ke depan. Dan ini luar biasa. Nampaknya sih memang nggak akan jauh berbeda gitu kalau saya lihat. Karena dari berbagai macam statement-statement daripada pemerintahan yang akan meneruskan ini juga sepertinya mirip-mirip apa yang disampaikan oleh Bung Yanuar tadi. Nah, tapi kita lihat saja, kita tetap berharap channel ini adalah channel yang untuk tentunya mengingatkan siapa saja di dalam konteks untuk memperbaiki kehidupan bangsa kita ke depan. Dan jangan pernah bosan untuk kita saling mengingatkan, saya rasa. Nah, oleh karena itu stay tune di PhD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak tentunya. Tadi udah kocak ya, ada teka-teki. Tapi kita nggak bisa kocak terus-terusan karena kita serius juga. Nah itu sampai di episode PhD 4K berikutnya bersama saya Pompi Dahidayatullah, sampai berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Siap.